Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Khairuddin Darmawan, mahasiswa Industri ITB, NIM 258203003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji tentang banjir di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, akibat meluapnya Kali Kedung Larangan. Kajian ini berlokasi di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Pasuruan. Nah, ini merupakan alur sungai yang berwarna kuning ini merupakan alur dari Sungai Kali Kedung Larangan, sedangkan yang berwarna biru ini merupakan alur dari Sungai Kaliwati. Kali Kedung Larangan sendiri memiliki luas das sebesar 164,71 km persegi dengan panjang sungai 23,47 km. Sedangkan Kaliwati memiliki luas das sebesar 78,7 km persegi dengan panjang sungai 7,4 km. Sebelum masuk ke materi, ini ada video rekaman warga yang diunggah ke YouTube pada tahun 2020 lalu. Video ini terjadi akibat luapan dari Kali Kedung Larangan, dan video ini berlokasi di Kecamatan Beji. Yang selanjutnya ini adalah peta genangan dari Kali Kedung Larangan. Kecamatan yang sering terimbas dari banjir dari luapan Kali Kedung Larangan yaitu ada Kecamatan Beji dan juga di Kecamatan Bangil. Dua gambar ini saya dapatkan dari berita lokal, yaitu dari News, Detik, dan juga dari Ikilo Jatim. Nah, banjir yang terjadi akibat luapan Kali Kedung Larangan ini bukan hanya membanjiri kawasan pemukiman, tetapi juga membanjiri kawasan pertanian dan juga tegalan atau tambak. Oleh karena itu, banjir yang terjadi akibat luapan Kali Kedung Larangan ini bukan hanya berdampak untuk masalah sosial saja, tapi berdampak untuk masalah ekonomi juga. Nah, permasalahan yang terjadi di Kali Kedung Larangan ini, yang pertama adanya sedimentasi, baik itu dari pembuangan limbah dari masyarakat sekitar maupun dari lumpur. Yang kedua adanya penangkalan. Penangkalan ini terjadi karena pertemuan Kedung Larangan dan juga Kaliwati ini. Lalu adanya backwater, seperti yang kita tahu dari gambar ini, kita tahu bahwa hilir dari Kali Kedung Larangan ini merupakan air laut. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya banjir bisa saja terjadi karena adanya backwater dari laut. Lalu yang keempat ini yaitu adalah perubahan tata guna lahan. Jadi yang tadinya di hulu ini merupakan kawasan hutan, sekarang ini sudah mulai menjadi kawasan seperti wisata. Karena memang di situ memang view-nya bagus untuk wisata. Nah, selanjutnya ada kebutuhan air. Sebelum masuk ke kebutuhan air, kita harus mengetahui dulu proyeksi pertumbuhan penduduk untuk 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun ke depan. Ini ada data penduduk dari tahun 2016, 17, 18, dan 19 dari 6 kecamatan di sekitar Kali Kedung Larangan. Setelah kita mengetahui jumlahnya, kita bisa memproyeksikan untuk 5 tahun, 10 tahun, bahkan 25 tahun ke depan. Nah, ini hasil analisa saya. Bisa kita lihat bahwa yang biru ini merupakan data dari BPS, sedangkan data oranye yang berwarna oranye ini merupakan data proyeksi untuk 5 tahun, yaitu pada tahun 2025, 10 tahun, yaitu pada tahun 2029, dan 25 tahun, yaitu pada tahun 2024. Itu semakin tahunnya itu semakin meningkat. Otomatis ketika jumlah penduduknya semakin meningkat, maka jumlah kebutuhan air di masa yang akan mendatang jauh lebih besar daripada tahun ini. Nah, ini merupakan flow duration curve dari Kali Kedung Larangan. Selanjutnya, nah ini merupakan neraca air per bulan. Bisa kita lihat bahwa yang garis berwarna biru ini merupakan ketersediaan air dari Kali Kedung Larangan, sedangkan garis berwarna oranye, abu-abu, kuning, dan hijau ini merupakan kebutuhan air di tiap tahunnya, yaitu tahun 2019 pada warna oranye, 2024 berwarna abu-abu, 2029 berwarna kuning, dan 2040
44 ini berwarna hijau. Nah, dari grafik ini bisa kita tahu untuk kebutuhan 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2024, masih bisa, kali Kedung Larangan ini masih bisa mencukupi ketersediaan air dari warga sekitar. Sedangkan untuk 10 tahun ke depan, yaitu tahun 2029, terjadi defisit pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Sedangkan untuk 25 tahun ke depan, terjadi defisit atau kekurangan air pada bulan April hingga Desember. Lalu selanjutnya dari segi banjir. Nah, ini merupakan stasiun hujan yang ada di sekitaran Kali Kedung Larangan. Ada 17 stasiun hujan. Bisa kita lihat sendiri luas penyebarannya seperti apa. Selanjutnya ini merupakan data dari 17 stasiun hujan tadi mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2012. Nah, selanjutnya ini adalah penggunaan lahan. Bisa kita lihat dari gambar ini bahwa di sekitaran Kali Kedung Larangan ini tidak hanya kawasan pemukiman saja, tetapi juga ada kawasan tegalan, tambak, sawah, industri, makam, dan lain sebagainya. Maka dari itu, C di sini merupakan C gabungan dari tata guna lahan yang ada di sekitaran Kali Kedung Larangan. Nah, setelah kita mengetahui koefisien pengaliran, kita bisa mengetahui debit banjir rencananya. Di sini saya sajikan ada debit banjir 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, dan 50 tahun. Berupa grafik seperti ini dan juga tabel seperti ini. Nah, untuk selanjutnya setelah saya mengetahui debit banjir rencananya, saya coba modelkan dengan HECRES dengan aliran 2 dimensi, hasilnya seperti ini. Dan benar, banjir terjadi ketika setelah pertemuan dari Kali Kedung Larangan dengan Kali Rapi. Karena memang di sini untuk geometri salurannya, geometri sungainya itu mulai mengecil, dan di sini dan di sini terjadi adanya aliran backwater. Nah, selanjutnya ada usulan penanganan. Usulan penanganan ini ada 3. Ini sesuai dengan jangka waktu dan juga kondisi yang ada. Untuk normalisasi dan pembuatan tanggul ini memakan waktu 0-5 tahun. Kegiatannya adalah pengerukan dan juga pelebaran saluran atau sungai. Dan juga nantinya ada pembuatan tanggul yang tadinya sudah hancur akan dibikinkan lagi. Nah, normalisasi dan pembuatan tanggul ini terbagi menjadi 2 segmen, yaitu segmen yang pertama sebelum pertemuan antara Kali Kedung Larangan dan juga Kali Rapi. Segmen berikutnya yaitu di setelah pertemuan Kali Kedung Larangan dan juga Kali Rapi. Selanjutnya ada sudetan. Sudetan ini untuk jangka menengah, yaitu kisaran antara 5 tahun sampai juga 25 tahun, yaitu terbagi menjadi 2. Sudetan yang pertama itu antara Kali Rapi juga dengan Kali Bangeta. Yang kedua, Kali Kedung Larangan menuju Kali Kalanganyar. Nah, yang sudetan pertama ini ada hubungannya dengan kolam tampung, sedangkan sudetan yang kedua ini tujuannya untuk mengalirkan banjir ini segera ke hilir. Seperti itu. Nah, yang untuk kolam tampung ini, kenapa di Kali Bangeta? Karena Kali Bangeta ini merupakan kali mati yang sebelumnya itu berfungsi untuk mengalirkan debit banjir dari Kali Porong. Tetapi karena memang Kali Porong ini tidak pernah mengalirkan debit banjir, sehingga Kali Bangeta ini tidak ada alirannya. Nah, Kali Bangeta ini berpotensi untuk mengurangi Kali Rapi, untuk mengurangi banjir dari Kali Rapi. Gitu. Dan nantinya kolam tampung ini tidak hanya untuk berfungsi untuk mengendalikan banjir, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan seperti irigasi dan juga kebutuhan air di sekitaran Kali Kedung Larangan yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, untuk usulan penanganan non teknisnya, yaitu ada kampanye penyadaran masyarakat, yaitu seperti dilarang membuang sampah di sekitaran kali, dilarang mendirikan bangunan di sekitaran kali. Lalu yang kedua ada pengendalian penggunaan air tanah, karena seperti yang kita tahu bahwa di era saat ini, industri-industri besar itu banyak yang menggunakan air tanah. Jika dibiarkan seperti itu terus-menerus, maka untuk jangka kedepannya air tanah ini semakin habis dan juga terjadi land subsidence. Selanjutnya ada pengaturan tata guna lahan, dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.